Hai pemirsa, jumpa kembali ya seperti biasa di channel YouTube Nia Supriyoti. Oke, aneka kue basahnya libur dulu pemirsa ya. Berhubung dari pagi, dari subuh pemirsa ya, jadi saya sibuk ngurusin anakku yang bontot. Mau ikutan apa? Kenapa ceritanya pemirsa ya? Oke. Kebetulan ini masih dalam rangka merayakan ya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya yang ke-78. Suasananya untuk di tahun ini alhamdulillah ya tidak seperti tahun lalu pemirsa ya, masih agak memprihatinkan karena wabah corona ya. Mungkin belum sepenuhnya hilang ya. Jadi masih dalam keadaan jaga jarak pemirsa ya. Kalau untuk sekarang tahun ini ya sudah mulai ada perubahan ya. Jadi seperti semula ya. Jadi perayaannya ya semeriah mungkin seperti sebelum adanya wabah corona. Jadi kita sebagai warga masyarakat ya sebagai warga yang memang mencintai tanah air ini, walaupun ya ada beberapa orang yang mungkin hanya cukup di rumah aja karena ya intinya ingin beristirahat begitulah, karena tidak semua kondisi tubuh seorang individu itu sama ya. Jadi ada yang keadaannya sakit, ada yang keadaannya sehat dan lain sebagainya. Oke pemirsa, kita sebagai warga ya yang memang menjunjung tinggi kehormatan daripada bangsa dan negara kita sendiri ya. Kalau kita mampu ya silakan aja lah untuk merayakan dengan semaksimal mungkin. Jadi sesuaikan juga dengan kondisi finansial kita, jangan terlalu memaksakan, terkecuali ada sebuah budget tertentu ya dari pihak yang memang sudah menjadikan sebuah tugas ya untuk menyamaratakan, garis bawahi, menyamaratakan begitu ya di antara sesama, jangan dibeda-bedakan. Jadi semua per individu, semua per orang punya hak masing-masing ya, mempunyai hak yang sama ya. Kita aja mempunyai hak yang sama dalam undang-undang ya, hak asasi manusia begitu ya, HAM pemirsa. Oke, apalagi sebagai sosok yang memang udah disegani oleh beberapa orang begitu ya, harusnya bukannya untuk menuntut dihormati ya, paling tidak sedikitnya begitu secuil begitu ya, jangan terlalu menganggap kecil ya atas jasa orang lain, karena itu bukan suatu hal yang sepele ya, karena mengurus daripada orang-orang tertentu bukan hal yang mudah ya. Itu butuh suatu ini dan ini ya. Oke. Baik pemirsa, kita akan lanjut ya ke pembahasan sebelumnya, karena ini masih dalam rangka kemerdekaan. Jadi saya akan membahas, bukan membahas ya, karena mungkin ada sesuatu hal yang mungkin bukan secara kebetulan, karena hal ini adalah menjadi sebuah sejarah ya, sebuah sejarah yang ada di dalam sejarah bangsa Indonesia ya. Oke. Lagi batuk pilek pemirsa ya, karena musim begini pemirsa. Oke. Di saat
mohon maaf bila ada pihak-pihak tertentu yang mungkin melihat konten saya ini. Mohon maaf lahir batin dari hati saya yang paling dalam. Pemirsa saya mohon maaf. Saya di sini bukan untuk mengada-ada, bukan untuk mengarang-arang, karena ini memang nyata dan memang benar adanya. Oke. Di zaman kedudukan Bapak Presiden ya, Bapak terhormat almarhum Bapak Soeharto, Bapak Presiden Republik Indonesia di era zaman tahun-tahun yang udah kita lewati ya. Di masa saya SD, SMP, SMA masih Bapak Presiden kita, Bapak almarhum Bapak Soeharto, pemirsa ya. Kita merasakan ya, apakah begitu ya, bisa menikmati kembali seperti dahulu begitu ya. Jadi harga ekonomi nggak melambung tinggi, kemudian ya mungkin karena keadaan pemirsa ya, jadi kita nggak bisa terlalu melihat ke arah sana ya, karena global, karena keadaan. Jadi ya kita harus tetap taat ya, mentaati peraturan daripada aturan pemerintah, begitu aja. Kita sebagai warga negara harus disiplin, taat, dan patuh, begitu aja pemirsa ya. Oke. Di zaman era Presiden Bapak Soeharto almarhum ya, ada sosok menteri pemirsa ya, sosok jenderal TNI begitu ya. Bapak almarhum Bapak Amir Mahmud pemirsa ya, yang dahulunya tokoh daripada sosok tokoh yang berada di desa Cipeber ya, Lewi Gajah begitulah. Kebetulan itu tanah kelahiran saya juga ya, di Lewi Gajah pemirsa. Sosok jenderal TNI ya, yang menjabat sebagai menteri ya, dahulunya Menteri Agama, kemudian lanjut ke Menteri Dalam Negeri. Saya juga bukannya nggak ngeh ya, bukannya nggak mau tahu, karena memang suatu pertalian darah atau suatu kekerabatan memang tidak bisa diputus dengan begitu saja, karena ya kita juga antara pingin tahu tapi malu begitu ya. Hak apa sih pingin tahu ya, sedangkan kita memang ada suatu ikatan ya, ikatan darah yang memang sudah terjalin ya, memang dari sananya memang begitu pemirsa ya. Jadi kita memang ada suatu kekerabatan lah, persaudaraan ya. Jadi ya ibaratnya hanya mah ayah, cuma kita malu minder begitu ya. Kita ini siapa sih ngaku-ngaku begitu. Ya kami hanya bisa mendoakan semoga almarhum Bapak Amir Mahmud ya, sebagai sosok menteri di masa di masa era ya, mohon maaf, di masa era Bapak Presiden Soeharto ya. Semoga tenang di sisi Allah Ta'ala ya. Setelah saya mendengar beritanya, baru tahu ya dimakamkannya di daerah Punten ya. Mohon maaf sekali pemirsa bila ada yang melihat konten saya. Kami ucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya pemirsa ya. Bapak almarhum Pak Amir Mahmud dimakamkan di Keraton Jogja ya, di Keraton Jogja, di Kesultanan Keraton Jogja pemirsa ya. Jadi kita juga bukannya apa-apa ya, nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa mendengar beritanya pun kita ya, yang penting kita tahu kabarnya aja lah begitu. Karena semasa kecil saya juga pernah melihat ya Bapak Amir Mahmud almarhum semasa
masih jenang begitu ya, masih jenang, masih ada begitu, jadi masih sehat walafiat. Kemudian ibunya juga ada dan anak-anaknya, putra-putrinya juga hadir ya, untuk berziarah ke makam almarhum daripada kakek saya ya, kakek kami begitulah, yaitu Aki Haji, kita nyebutnya Aki Ila ya, Aki Haji Ila. Jadi kakek saya Aki Ila, sosok yang memang dahulunya seorang kepala dusun ya, atau kepala desa lah, kepala desa di zaman kedudukan era Bapak Presiden Soekarno, pemirsa ya. Waktu itu almarhum Bapak Amir Mahmud beserta keluarga berziarah ya ke makam kakek saya. Waktu itu tahun berapa? Waktu SD saya kelas 2 kalau nggak salah ya. Itu di gang sangat penuh pemirsa ya, di gang sangat penuh dengan masyarakat yang ingin berjabatan tangan dengan Bapak almarhum Pak Amir Mahmud ya, sosok Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya, serta seorang sosok Jenderal TNI di masa kedudukan era zaman Presiden Soeharto atau Soekarno ya. Yang jelas ya, cuma bisa melihat dari buku pemirsa ya, dari ilmu pengetahuan sejarah bangsa. Saya di situ melihat semuanya dan saya pelajari semuanya ya. Jadi ternyata apa yang dibaca di dalam buku sejarah, ternyata ada sosok yang selama ini saya ingat di situ ya. Saya tulis di buku, saya baca di buku, ternyata masih ada pertalian kekerabatan ya dengan keluarga kami begitu ya. Jadi ya kami turut bangga atas perjuangan Bapak almarhum Bapak Amir Mahmud ya, yang begitu sudah menjadi sosok yang sangat tauladan, bisa menjadi sosok yang bisa kami contoh begitu. Jadi ya, walaupun sosok yang sudah berpangkat tinggi tapi selalu rendah hati ya. Ibarat nama pare sudah matang, padi sudah matang, semakin tinggi semakin merunduk pemirsa ya. Jadi itulah sosok daripada almarhum Bapak Amir Mahmud ya. Waktu itu ya ke makam dari ujung gang ya sampai ke ujung makam agung gitu, penuh dengan masyarakat yang ingin melihat, yang ingin berjabatan tangan intinya mah ya, dengan Bapak Amir Mahmud untuk berziarah ke makam kakek Aki Ila ya, kemudian ke makam kakek buyut Mbah Muyuk ya. Karena pertalian persaudaraan ini tidak akan bisa memutuskan dengan begitu saja ya. Jadi di sini saya bukan untuk mencari image atau mencari sebuah popularitas di sini ya. Karena pejuang-pejuang sebelum kita ini tokoh yang sangat arif dan bijaksana pemirsa ya. Apakah kita bisa seperti tokoh-tokoh yang sudah lahir ke dunia ini sebelum kita begitu ya. Ya mudah-mudahan aja bisa amanah begitu aja ya. Oke. Karena ini dalam hari kemerdekaan juga ya, kita bercerita tentang tokoh-tokoh yang memang sudah memerdekakan ya, membuat kita sebagai masyarakat merasa sejahtera, aman, makmur begitu pemirsa ya. Jadi kita sebagai warga masyarakat harus berterima kasih kepada para pejuang, kepada para tokoh, kepada para kaum ulama, kepada para kaum waliullah, kepada para kaum yang telah berjuang ya, para pahlawan untuk memerdekakan negara
Indonesia tercinta ini ya. Jadi di sini mohon maaf, saya bukan tidak untuk berinisiatif untuk terjun ke lapangan merayakan hari raya kemerdekaan Republik Indonesia karena kondisi tubuh saya yang tidak memungkinkan. Begitu aja, kita cukup di rumah saja. Dari kemarin juga saya di rumah menonton TV, melihat upacara bendera di di televisi pemirsa ya, karena itu adalah rutinan yang harus saya simak ya, perkembangan daripada negara kita tercinta ini. Apalagi melihat para paskibra, aduh udah deh, saya mah langsung terharu ya, jadi sampai merinding karena saking apa ya, saking bangganya. Jadi ada para generasi muda yang bisa dibanggakan ya oleh bangsa negara Indonesia tercinta ini. Oke, sekian dulu videonya kali ini. Kita akan berjumpa lagi nanti di video yang lainnya pemirsa ya. Oke, sekali merdeka tetap merdeka. Jangan lupa selalu bersyukur, bersemangat, dan kita terus melanjutkan gelombang kehidupan ini walaupun ada sesuatu hal kerikil yang kita hadapi ya. Tetaplah untuk melangkah walaupun ya banyak duri ya yang menusuk, tapi tetaplah kita selalu optimis bahwa Allah itu maha adil, maha pengasih dan maha penyayang ya. Jangan takut karena kita tanamkan selalu kebaikan. Kalau kebaikan itu tidak dibalas dengan kebaikan, nggak apa-apa. Yang jelas kita jangan menanam sebuah kejahatan, karena suatu kejahatan tidak usah dibalas dengan kejahatan kembali. Begitu aja. Oke, sekian dulu dan terima kasih.